Shalom Shalom adik-adik. adik-adik. Waduh, gimana nih kabarnya? Waduh, kita udah masuk ke bulan kelima ya sekarang, Lausa. Udah bulan Mei, udah hampir setengah tahun kita. Gak nyangka ya Lausia. Iya ya, nggak nyangka ya. Nah sekarang adik-adik coba, kalian tahu nggak tema dari sekolah minggu selama setahun ini? Temanya COC kan? Hah? Clash of Clans? Game yang di itu HP yang biasa nyerang-nyerang. Mulai melenceng nih ya. Masa yang itu bukan lah ya. Jadi yang mana Lausa? COC-nya kita adalah Clan of Christ. Oh, jadi apa tuh Kebanyakan maksudnya? main game nih Lausa Iya, kan? sorry nih. Iya nih. Lausa udah main game juga soalnya. Oh Gitu. iya. Tapi Lausa, apa sih maksudnya Clan of Christ itu jadi? Clan of Christ itu menyatakan kan tahun ini tema tahunan gereja adalah Growing in Community. Oh. Ya, jadi kita sebagai anak-anak Allah juga bersama-sama bersatu di dalam bertumbuh di dalam komunitas sekolah minggu. Oh, jadi maksudnya kita kayak gabung dalam satu clan yang dimana Tuhan Yesus yang sebagai pusatnya gitu ya. Betul. Bagus banget temanya iya. ya tahun ini. Nah, adik-adik juga masih inget nggak kita punya moto sekolah minggu? Coba gimana? Ingat dong ya. Gimana? Maksudnya Aku, inget aku kan? lupa nih, aku boleh diajarin sekali gak? Oh, coba ya kita mulai. Jadi sharing, Sharing, gitu, caring, Caring, loving. loving. Iya, jadi kita ngomong sharing, caring, and loving. Jadi gerakannya kayak gitu ya adik-adik. Ada gampang 3. sekali diingat Gampang ya motonya ya. Ya. Oke, sekarang lause-lause semuanya kita akan peragain. Kita minta adik-adik untuk mengikuti. Oke, 1, 2, 3. Motonya apa? Sharing, caring, and loving. Ya, sekali lagi adik-adik. Oke. Motonya apa untuk sekolah minggu? Sharing, caring, and and loving. loving. Oke, nah untuk itu makanya kita akan menyanyikan lagu tema kita, yaitu lagunya juga sesuai dengan tema kita juga tuh, Clan of Christ. Tapi bahasa Indonesia itu kami anak-anak Allah. Nah, Oke. sekarang bersama-sama kita mau menyanyi, semua bangkit berdiri, kita ikuti gerakannya dan nyanyi bersama lause-lause di sini. Yuk. Mari kawan-kawan kita ke sekolah minggu, bertumbuh bersama di dalam Tuhan, belajar firman-Nya, taati perintah-Nya, memuji Tuhan dengan sukacita, saling berbagi, menolong dan mengasihi, kami anak-anak Allah. Dear all brothers, sisters, let us go to Sunday school, growing together as one family in Christ. Let's let the word of God always obey His commands. Let's praise the Lord with joyous and grateful heart, sharing, caring, and loving one another just like God, as we are one of Christ. Oke, nah adik-adik setelah kita sudah nyanyiin lagu tema tadi, kita mau melanjutkan ibadah kita. Kita mau bersama-sama untuk mau menyanyikan lagu Suci, Suci, Suci. Suci, suci, suci. Suci, suci, suci.
kami rini hari memuji rahmat-Mu. Suci, 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 Allah Maha Kasih, Allah Tritunggal, patut dipuji. Bait yang kedua. Suci, 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 Allah yang dipuji, di depan takhta-Mu memberi mahkotanya. Malaikat di surga, malaikat di surga bersujud menyembah Allah yang ada selama-lamanya. Suci, 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 Allah Maha Kuasa, langit bumi semua memuji nama-Mu. Suci, 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 Allah Maha Kasih, Allah Tritunggal, patut dipuji. Ya, mari kita berdoa adik-adik. Tutup mata, lipatkan tangannya. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, terima kasih Tuhan. Seminggu kembali kami telah beraktivitas. Kami dapat berkumpul kembali di sekolah minggu walau secara online. Tapi Tuhan, biarlah Tuhan ingatkan kami, Tuhan siapkan hati kami untuk memasuki ibadah ini. Sehingga kami dapat memuji nama-Mu, dapat mendengar firman Tuhan dengan sepenuh hati kami. Biarlah Kau yang memimpin kebaktian kami dari awal hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Lause Hans, kita sebagai anak Tuhan harusnya memancarkan kasih Tuhan ya. Oh iya jelas, kan kita gak mau dong, kita udah melakukan apa yang benar, apa yang baik. Tapi yang tahu cuma diri sendiri, sama mungkin orang-orang yang dekat saja. Lause kayak ingat satu lagu jadinya, gara-gara Lause Cencu ngomong tadi. Lagunya yang Shine Jesus Shine. Oh iya, benar itu. Gimana? Cocok sekali. Yuk kita nyanyiin sama-sama ya. Iya, ayo adik-adik bangkit berdiri, kita mau nyanyiin lagu Shine Jesus Shine. Pakai gerakannya ya, Lause. Iya, gerakannya juga. Dan kita mau menyatakan bahwa kita mau jadi terang gitu, seperti Yesus yang adalah terang. Asik, mantap. Shining in the midst of the darkness, shining. Jesus, light of the world, shine upon us. Set us free by the truth of within us. Shine on me, shine on me. Shine, Jesus, shine in the Father's glory, praise Spirit, set us on fire. Glory to the Lord, and the nations we praise and mercy, send forth your word, Lord.
Nah Lause, kan ini bulan Mei ya, kayaknya identik dengan hari apa ya Lause? Lause Cencu pasti yang paling tahu. Bu. Ada Lause Cencu yang tahu. Aduh jangan berantem, udah. Ya udah, apa Lause? Mungkin bantu Lause, Hans di sini yang mungkin bingung ya. Parents Day. Oh iya benar juga. Lause sayang keluarga Lause enggak? Oh iya jelas dong, papa mama, adik-adik Lause. Tapi kita juga harus sayang dengan keluarga Tuhan. Oh iya, kita kan sebagai satu gereja, satu sekolah Keluarga. minggu ini adalah keluarga ya di sini. Ya Iya kan, makanya Lause? tadi Lause Step, kata Lause Hans kita nggak boleh berantem, kita mah bukan berantem ya. Iya, iya. kita Saling berantem. mengasihi. Iya, Iya, benar. cuma saling kasih tahu Lause Hans. Iya. Ya udah, oke. Kita bareng-bareng kalau gitu nyanyiin lagu Ku Cinta Keluarga Tuhan bareng-bareng ya. Oke. Ku cinta keluarga Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Nah adik-adik, kita mau bersama-sama dengan semua orang percaya di segala tempat dan abad. Kita mau mengakui iman kita, yaitu pengakuan iman rasuli. Kita sebutkan bersama-sama ya, ikuti naba Lause. 1, 2, 3. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Oke, saatnya kita mau persembahan. Gimana sih, Lause, caranya kalau kita mau persembahan? Wah, ini anak muda yang lebih tahu dong. Aduh, Lause juga masih muda loh. Oh iya, makanya masa Lause kasih ke Lause Hans untuk jelasin sih. Nah, persembahan kita karena kita masih belum bisa datang ke gereja, sementara ini persembahannya bisa dikumpulkan di celengan, ya, atau di dompet. Tapi kalau dompet jangan diambil-ambil lagi ya, buat jajan ya. Nah kalau enggak, ya kalian juga bisa langsung transfer dibantu dengan orang tua kalian melalui rekening di QR code. Kalau enggak rekening gereja kita dengan kode. Di belakangnya diberi angka 1. Contohnya seperti kalau misalnya adik-adik mau persembahan 50.000, jadi masukin ke 50.000. persembahannya 50001. Oke, sekarang kita mau nyanyi lagu apa nih Lause Hans untuk lagu jadi persembahan? kita mau nyanyiin lagu yang bagaimana kita mau menjadi suatu persembahan bagi Tuhan, yaitu A Gift to You. Jadi gift-nya apa sih Lause di sini itu? Lagunya mau ceritain. Gift-nya di sini Semuanya dari kita. Oh Semua iya, hidup semua. kita. Jadi memang bukan tentang uang saja. Di sini itu adalah bagaimana hidup kita. Bagaimana mungkin studi kita, belajar yang benar, bagaimana kita memperlakukan orang. Dan itu bukan tubuh kita doang, hati kita,
perasaan kita, itu semua kita serahkan kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup. Nah, Amin. jadi kita mau nyanyiin bareng-bareng ya. Sekarang setelah kita memberikan persembahan kita dengan hati yang tulus, mari kita masuk dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih pada hari ini kami diberikan kesempatan oleh Tuhan mempersembahkan uang kami kepada Tuhan. Tuhan berkati persembahan ini biarlah untuk memperluas kerajaan surgawi-Mu. Terima kasih Bapa. Kami juga mau berdoa seperti yang Tuhan ajarkan. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, kita sebentar lagi mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita dan pikiran kita dengan menyanyikan lagu Tuhan penuhiku dengan firman-Mu. Tuhan penuhkanku dengan firman-Mu. Tuhan penuhkanku dengan firman-Mu.
sungaimu. Tuhan perlukan ku dengar firman-Mu. Oke, bentar ya, langsung mau share screen. Oke. Semuanya bisa lihat dengan jelas? Bisa. Bisa? Bisa. Bisa. Oke. Bentar ya. Oke. Kalau gitu hari ini kita mau pelajari tentang gimana Allah terus membangun gerejanya. Oke. Oke, langsung mau tanya nih. Ini ada yang tahu nggak nih foto apa? Ulangan. Ulangan. Cepet banget. Oke, betul Greta. Jadi ini tuh foto ujian ya, atau foto orang lagi ambil ujian. Nah, terus kita ambil ujian itu kan ya. Melakukan gimana sih dapat nilai bagus di ujiannya? Ada yang bisa jawab? Belajar apa lagi? Apain? Berdoa. Ya, berdoa juga, tapi Latihan. betul latihan. Jadi kalau misalnya kayak belajar matematika, nah, oke. Jadi kita harus baca firman Tuhan dan bergantung kepada Tuhan. Nah, kenapa? Karena setelah kita melewati kesulitan, kita jadi belajar untuk percaya dengan kekuatan Tuhan dan tidak hanya kekuatan diri kita sendiri. Setelah kita melewati ujian iman atau kesehatan hidup, iman kita jadi bertumbuh. Seperti kayak ujian tadi, kita jadi mengerti tentang pelajarannya. Jadi setelah kita dites sama Tuhan, iman kita bertumbuh. Nah, sekarang mau bahas tentang kesulitan yang kita semua lagi hadapi. Semuanya, semua orang, nggak cuma di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Ada yang bisa jawab? Corona. Ini udah hintnya ya? Betul. Jadi kita semua lagi menghadapi virus corona. Nah, pastinya corona nggak enak ya. Kita jadi harus pakai masker, ya kita kemana-mana udah nggak boleh nih, kayak begini aja nih harus pakai masker, ngomong juga jadi agak susah, terus kalau pakai masker kenapa? Pengap ya, panas gitu. Harus jaga jarak. Juga banyak orang jadi sakit. Nah, selain sakit, kita juga nggak bisa nih dari rumah, nggak bisa main-main sama teman-teman, nggak bisa ke sekolah. Nah, kita juga nggak bisa keluar negeri. Sabar. Nggak bisa keluar negeri, nggak bisa jalan-jalan, nggak bisa traveling. Nah, tapi kita semua ketika lagi menghadapi corona ini, kita terus berdoa dan percaya bahwa kekuatan Tuhan akan bantu situasi COVID kita saat ini. Nah, gitu ya. Coba kalau kita bayangin kalau hidup kita baik-baik aja, kita bakal cari Tuhan nggak? Mungkin nggak ya. Kalau hidup kita datar-datar aja, baik-baik aja, kita akan merasa kita bisa hidup sendiri dengan kekuatan diri kita sendiri. Tapi sebenarnya nggak kayak gitu. Kita sebagai manusia ada banyak limitasi dan kelemahan. Banyak hal yang terjadi itu di luar kontrol kita. Seperti apa yang Alex pernah cerita ya, God is in control of our life. Banyak hal yang terjadi itu di luar jangkauan kita dan kita nggak bisa
berbuat apa-apa, tapi untuk percaya dengan Tuhan dan memegang erat kepada firman Tuhan. Nah, Paulus juga pernah mengalami kesulitan yang sangat susah dulu ya. Semua orang udah tahu kan Paulus itu siapa? Ada yang bisa ngomong bentar? Paulus itu siapa? Yang memberitakan Injil Tuhan. Betul. Yang menyebarkan Injil. Betul. Dia tuh memberitakan Injil ke banyak tempat ya. Tapi memberitakan Injil tuh tidak mudah ya, seperti yang kita tahu. Nah, coba kita baca dulu ceritanya dari Kisah Para Rasul 28 ayat 30 sampai 31. Ada nggak yang bisa bantu Lause 2 orang untuk baca ayat? Greta. Oke, Greta dulu satu. Siapa lagi? Satu lagi. Ayo, kok tidak ada yang mau volunteer, langsung pilih nih. Asal pilih nih. Siapa? Darren, oke. Kalau gitu ayat 30, Greta yang baca, terus 31, Darren yang baca. Oke? Iya. 1, 2, 3. Kisah Greta? Para Rasul 28 ayat 30. Dan Paulus tinggal 2 tahun penuh di rumah yang disewanya sendiri itu. Ia menerima semua orang yang datang kepadanya. Darren? Ayat 31. Ya, ayat 31. Dengan terus terang dan tanpa rintangan apa-apa ia memberitakan kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. Oke, thank you Darren sama Greta yang udah baca ayatnya buat Lause. Oke, jadi ayat ini tuh tentang apa sih? Nah, ayat ini tuh tentang ketika Paulus di Roma. Nah, di Roma itu Paulus memberitakan Injil di rumahnya yang dia sewa sendiri. Ya, terus dia terima siapapun yang datang ke rumahnya dan memberitakan Injil tentang Tuhan Yesus Kristus. Nah, walaupun ini di ayatnya nggak ditulis ada Roma ya, tapi di ayat-ayat sebelumnya ada gitu ya. Jadi biar kalian tahu aja ini tuh kejadiannya di Roma. Nah, oke. Jadi Paulus beritakan Injil di Roma, tapi siapa tuh yang jangan di-annotate dulu ya. Oke. Ketika Paulus beritakan Injil di Roma dan melawan dewa-dewa palsu di Roma, tentunya pemerintah Romawi tidak suka ya, karena Paulus jadi melawan kepercayaannya Roma, kepercayaan mereka sendiri. Dia nggak bisa, nggak terima gitu, kayak siapa gitu kan. Nah, terus tiba-tiba ada nih kebakaran yang besar terjadi di Roma. Ini kebakaran besar ya, gede banget. Sampai sebagian besar kotanya hancur. Nah, pas hal ini terjadi, Kaisar Nero malah mendudukan orang Kristen dan mulai memburu dan membunuhi orang Kristen. Dia menyalahkan ke orang Kristen itu yang membuat kebakaran ini terjadi. Nah, di saat inilah Paulus dan orang-orang percaya lainnya mengalami kesulitan yang sangat besar. Seperti kesulitan kita yang kita hadapi dalam hidup kita. Cuman kali ini skalanya agak besar ya, yang mereka hadapi. Nah, tapi dalam kesulitan, kita harus ngapain? Paulus ngapain? Dan orang-orang percaya lainnya. Tadi kita udah ngomongin ya, ketika kita menghadapi kesulitan, kita ngapain? Ada yang bisa jawab? Berdoa. Ya. Terus, ada satu lagi apa yang paling penting? Satu lagi. Percaya dengan kekuatan Tuhan, benar. Nah, jadi iman mereka bertumbuh terus ya, karena dalam setiap kesulitan, mereka lebih percaya dengan Tuhan, dengan kekuatan Tuhan, dan akhirnya iman mereka bertumbuh terus. Nah, walaupun orang-orang yang percaya dan Paulus sudah menghadapi banyak ancaman, sampai Paulus juga masuk penjara di Roma, tetapi banyak orang yang mulai percaya sama Tuhan, dan gereja Allah terus bertumbuh di seluruh dunia. Karena apa? Karena mereka yang tidak percaya menjadi penasaran dengan iman orang yang percaya. Ya, jadi mereka lihat ya, kayak Paulus dibuang ke penjara, Paulus diancam gitu ya, dengan banyak hukuman. Tapi Paulus rela untuk melakukan semua itu demi Tuhan, demi memberitakan Injil. Jadi orang percaya jadi heran ya, jadi kayak, wah, hebat ya mereka membela apa sih?
yang mereka tuh berani untuk melakukan segala itu demi Tuhan. Jadi mereka mencari tahu, mereka jadi penasaran. Ya Tuhan ini siapa sih yang mereka rela lakukan segalanya gitu. Nah, mereka mulai cari tahu dan mereka jadi belajar tentang Tuhan dan pada akhirnya mereka pun menjadi percaya sama Tuhan. Nah, ini tuh poin pertama gimana gereja tuh dapat bertumbuh. Ya, jadi iman, kesaksian dari orang-orang yang percaya bisa membantu orang-orang yang tidak percaya jadi terpengaruh gitu ya. Mereka jadi penasaran. Nah, tapi ada satu hal lagi yang bantu dalam proses pertumbuhan gereja. Ada yang tahu nggak? Satu lagi. Kita sangat pengen, langsung kasih hint deh. Nah, hintnya itu, kok kita sekarang walaupun sudah tidak di zaman Yesus, tapi kita bisa tahu kejadian-kejadian yang terjadi di saat itu. Kita bisa tahu ya cerita Yesus. Melalui firman Tuhan. Betul. Dari Alkitab. Betul. Dari Alkitab. Nah, dari Alkitab kita bisa tahu siapa itu Tuhan ya, dan apa yang Dia kehendaki. Dan karena Alkitab, tapi juga dengan Alkitab, jadi ketika kita menghadapi kesulitan, kita bisa baca Alkitab dan kita bisa tahu Tuhan mau kita lakukan apa dalam waktu-waktu kesulitan. Nah, karena Alkitab dicetak dalam banyak bahasa, ya nggak hanya bahasa Indonesia, tapi bahasa Inggris, bahasa Chinese, semua orang di seluruh dunia bisa dengan gampang baca dan pelajari firman Tuhan. Nah, ada yang tahu nggak Alkitab itu asal mulanya gimana? Kan Alkitab nggak mungkin tiba-tiba kayak pling ada gitu ya, muncul ada depan kita. Pasti ada proses pembuatannya. Nah, ditemukan gimana? Itu di goa-goa. Di goa-goa. Ya, ditulis, betul. Jadi karena dulu nggak ada komputer ya, kayak kita nggak ada teknologi, kita nggak bisa kayak ketik apa yang kita belajarin, terus kita save ke file ya, ke PDF dulu gitu. Itu. Nggak bisa. Teknologi kayak gituan. Jadi mereka bisa gimana untuk menulis dan merekam? Betul, ya. Jadi kita harus tulis tangan. Maksudnya murid-murid Yesus harus tulis tangan ya. Dan mereka tuh dulu tulis tuh di gulungan seperti ini ya, di kertas seperti ini, kertas yang zaman dulu. Nah, tulis tangan di atas gulung-gulungan ini. Terus nggak lama kemudian, gulung-gulungan kertas itu dipotong. Jadi lembaran-lembaran yang dijahit. Dan jadilah buku yang pertama. Ini ya bukunya. Kelihatannya udah tua banget ya. Nah, setelah mesin cetak ditemukan, ratusan salinan Alkitab bisa dicetak bersama-sama. Dan karena sekarang teknologi sudah berkembang, Alkitab bisa dicetak dalam berbagai bahasa dan ditranslate gitu ya. Jadi semua orang bisa baca firman Tuhan, mau dimanapun mereka ada, walaupun kita bukan di negara yang sama, tempat yang sama, ya. Nah. Oke, langsung mau summarize dulu apa yang kita sudah pelajarin. Ada yang bisa tebak nggak apa nih poin pertama kita? Karena banyak orang percaya kepada Tuhan. Iya, tapi juga karena dengan kesulitan-kesulitan hidup, kita jadi belajar untuk bergantung kepada kekuatan Tuhan. Karena banyak hal yang terjadi di luar dugaan kita, dan kita nggak bisa kontrol itu ya. Jadi kita harus percaya dan memegang erat kepada firman Tuhan. Iman. Nah, setelah iman kita jadi lebih kuat, kita jadi kesaksian untuk orang lain yang belum percaya. Jadi seperti cerita Paulus ya tadi. Jadi pas Paulus ke Roma, dia beritakan Injil tentang Tuhan. Semua orang yang tidak percaya justru malah kaget gitu ya. Kok Paulus bisa ya rela demi Tuhan masuk ke penjara gitu. Jadi mereka jadi penasaran dengan siapa Tuhan itu, dan mereka jadi percaya juga gitu. Nah, yang ketiga itu ada yang bisa tebak apa poin ketiganya itu? Kita baru ngomongin nih. Ada mesin cetaknya nih.
Ya. Ada yang tebak apa yang bantu dalam proses pertumbuhan gereja? Alkitab. Betul. Jadi karena Alkitab. Nah, Alkitab sebagai panduan untuk semua orang. Jadi bukan hanya orang yang percaya, tapi orang yang tidak percaya jadi bisa belajar tentang firman Tuhan, mengenal Tuhan, dan percaya sama Tuhan. Gitu. Oke, bentar. Nah, oke. Jadi kita harus implementasi apa nih dalam hidup kita sehari-hari? Nah, yaitu untuk bertumbuh dalam iman dan jadi saksi yang berguna bagi Tuhan. Nah, gimana langsung mau nanya nih, gimana sih cara kita tumbuh iman kita? Langsung udah ngomong berkali-kali nih, tadi udah diulangin. Gimana cara kita biar iman kita bertumbuh dalam Tuhan? Berdoa. Bisa ada. Nah, selain berdoa ada apa lagi? Membaca Alkitab. Terus, satu lagi? Doa setiap hari dan baca Alkitab. Betul. Tapi satu lagi nih, satu poin lagi tetap ketinggalan nih. Oke, langsung balik lagi nih ke summary-nya, biar kalian bisa ingat-ingat lagi. Menyebarkan firman Allah. Oh, bukan. Ada satu lagi. Ketika kita menghadapi kesulitan, kita harus percaya dengan kekuatan Tuhan. Kita harus bergantung kepada Tuhan. Ya, karena kita sebagai manusia, kita tidak bisa berbuat apa-apa ya. Kita tidak ada kendali dalam hidup kita. Jadi kita harus percaya, kita harus rely on God. Ya, kita harus percaya dengan kekuatan Tuhan, dan Tuhan akan membantu. Bahwa Tuhan akan membantu kita dalam segala kesulitan yang kita hadapi. Dan dari sana iman kita bisa bertumbuh. Ya. Oke. Jadi ini hari ini adalah ayat hafalan kita. Ya. Ini ayat hafalannya sudah kita pernah hafali sebelumnya ya, udah familiar banget ya kalian. Ada yang ingat gak nih ayat hafalannya? Lumayan inget ya, waktu pernah kita hafal dengan Mas Reni ya. Oke, karena kita sudah pernah hafal, kita ulangin aja 2 kali ya. Oke, kita sekarang semuanya tolong unmute. Unmute semua orang. Oke, mari kita baca ayat ini. 3, 2, 1. Kisah Para Rasul 20 ayat 24. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawa sedikit pun, asal saja aku dapat mencari garis tanda, menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Oke, wah cepet banget ya. Oke, pelan-pelan aja ya. Semua orang pelan-pelan aja. Kita nggak dikejar kok ya. Mereka pelan-pelan. Oke, yang lain juga pelan-pelan, jangan buru-buru, udah kayak dikejar apa gitu bacanya ya. Oke, sekali lagi kita ulangin ya. Oke, 1, 2, 3. Kisah Para Rasul ayat 28. Aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada memberi kesaksian tentang Injil karunia Allah. kasih karunia Oke, semua orang udah inget ya. Tinggal digunting. Oke. Cerita Lose hari ini sampai sini aja. Sebelum kita tutup dengan firman, Lose mau minta siapa nih yang mau bisa bantu Lose untuk tutup dalam doa? Ayo. Ada yang mau pimpin doa? Oke, nggak ada. Ya udah nggak apa, Lose aja yang tutup. Oke. Semua orang mari kita lipat tangan dan tutup mata dan kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami hari ini bisa berkumpul dalam Zoom untuk mendengarkan dan firman-Mu dan memuji Tuhan. Tuhan, tolong bantu kita agar kami bisa terus percaya dengan kekuatan-Mu ketika kita menghadapi kesulitan-kesulitan kita dalam hidup, agar iman kita bisa bertumbuh
dan menjadi kesaksian yang berguna bagi Tuhan seperti Paulus. Terima kasih ya Tuhan, hari ini kami masih ada aktivitas-aktivitas selanjutnya yang akan kami lakukan. Tuhan tolong berikan kami, tolong Tuhan memberkati kami agar kami bisa menyelesaikan semuanya dengan baik dan dengan aman. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami semua berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, firman Tuhan sampai sini ya. Langsung serahkan ke Lausugita. Hai adik-adik semua, Alex atau Lausa Reni? Kita mau aktivitas. Kalian sudah ambil belum? Yang Sudah. Yang antar ini ya Lausa. Ya betul. Loh, Graciela belum digunting. Belum Lausa. Oke, nanti nih, ini caranya. Cara bikinnya, jadi begini. Sebentar ya, sebelum di play, Lausa mau kasih tahu begini. Jadi oke. Jadi nanti minggu depan kan kita nggak ada ibadah sekolah minggu online ataupun onsite. Ibadahnya itu digabung sama orang tua. Bisa jam 7, jam 9, jam 11, atau jam 5 sore. Nah, kalian hari ini ngerjain yang itu kan medal itu. Dan medal itu akan dibawa di minggu depan waktu ibadah sama orang tua. Ya, jadi buat baik-baik, terus dari itu simpan baik-baik. Minggu depan kalian datang ke gereja ataupun kalian tetap di YouTube, lewat YouTube ibadahnya, lewat online, bawa. Nanti ada arahan, itu akan ditempel ke orang tua. Ya, jadi kenapa bikin, langsung kasih tahu dulu. Jadi begitu. Oke, sekarang kita akan putar videonya. Pelan-pelan kalian lihat, kalau nggak selesai, nggak apa-apa. Kalau nggak selesai nggak apa-apa, nanti Lausa kirim ke grup orang tua videonya, kalian minta sama mama sama papa. Oke? Ya, pelan-pelan ya. Kalau udah digunting, kita akan buat sama-sama. Silakan Lausa Alex. Aktivitas hari ini adalah kita akan membuat thank you medal. Pertama, kita akan mulai dengan menggunting pola persegi panjang yang terdiri dari 5 buah persegi panjang. Gunting dengan perlahan supaya hasilnya rapi ya. Kemudian kita akan lanjutkan dengan menggunting pola ujung kita. Ya. Di Greta layarnya hitam. Di Greta layar hitam, mungkin ini kali, sinyalnya Greta kali ya. Sinyal mungkin. Dan apa? Dilanjutin aja Lausa Alex ini ya. Bertahap jadi lingkaran. Kalian udah gunting sampai sini? Ya, betul tuh, Sierra, betul. Udah, itu gunting jadi 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Udah gunting. Oke, bagus. Lanjut. Dan hasilnya seperti ini. Langkah selanjutnya kita akan melipat pola persegi panjang ini sesuai dengan garis putus-putus yang sudah diberikan. Untuk mempermudah lipatan, kita akan buat lipatan sampai pada garis putus-putus yang ada di paling bawah. Dan kita lakukan hal yang sama pada pola persegi panjang lainnya. Kemudian langkah selanjutnya. Oke, nah kalian lipat itu, kalau dicontoh kan lipatnya semua ke dalam. Nah nanti kalian lipatnya tuh kayak bentuk kipas. Tahu nggak? Kayak bentuk kipas. Kalau itu kan lipatnya semua ke dalam kan. Nah, nanti kalian lipat kayak bentuk kipas. Selang-seling ya, Lausa? Ya, betul, selang-seling.
kita akan membentuk lipatannya seperti kita membuat lipatan kipas. Jadi ada yang ditekuk ke atas, ada yang ditekuk ke bawah. Ulangi hal yang sama pada semua pola lipatan yang sudah disiapkan sebelumnya. Kemudian kita akan menyiapkan double tape atau menggunakan lem untuk menggabungkan kelima pola lipatan tersebut. Setelah selesai menggabungkan semua pola lipatan, kita akan menyatukan kedua bagian ujung dari lipatannya sehingga membentuk sebuah lingkaran. Kemudian kita akan mengambil satu buah pola Oke, udah. Ini kan nih, jadi kayak segitu ulang dong, Greta, ketinggalan. Nggak apa-apa. Nggak usah hilangin dulu blurnya. Nah, nanti kan jadinya kayak gini nih. Kayak kipas kan? Ya kan, kayak kipas nih. 5-5-nya, ada 5 kan? Nggak apa-apa ketinggalan. Nanti langsung kirimkan video. Kalian udah sampai mana nih? Greta belum sama sekali. Tinggalan tadi di-connect. Oh, Greta coba lihat udah digunting belum punya Greta? Oh, gunting jadi 5 Greta yang di garis hitam. Kan tadinya nyambung kan? Nyambung gini kan? Ada garis hitam di tengah, digunting. Coba punya Sierra udah ya? Sierra coba angkat. Nah, iya, terus lipat jadi gini. Betul tuh, Sierra udah benar. Darren, kamu bikin nggak? Kayak gini. Oh, iya, Shen benar. Terus lalu kamu lipat selang-seling kayak kipas gini, Shen. Heidi punya udah jadi? Baru jadi 1. Oh ya, oke, it's okay. Ntar 5-5-nya disambungin. Oke, yang di video disambung. Semua pola lipatan, kita akan menyatukan kedua bagian ujung dari lipatannya sehingga membentuk sebuah lingkaran. Kemudian kita akan mengambil satu buah pola lingkaran yang polos dan kita akan menempelkannya ke bagian belakang dari bentuk lingkaran lipatan tersebut. Ya, kalau udah jadi, ya memang agak cepet ya. Nggak apa-apa, nanti kalian bisa lanjutin. Kalau udah jadi, ini kan digabungin nih. Yang tadi ada 5 ini kan. Digabungin. Mika ada gak? Mika udah ambil belum Mika? Udah diambil tapi belum itunya semua belum digunting. Oh. Nanti kalau minggu depan datang ke gereja bawa ya. Kalau misalnya datang, kalau misalnya lewat online ya nggak apa-apa. Kamu bisa kerjain dalam seminggu ini. Oke, udah digunting nanti disambungin. Terus udah gitu kalau udah disambungin dia jadinya kan bulat. Nanti kalau udah bulat, ada kertas putih. Kan ada 2 ya. Buletannya kan ada yang merah, ada yang putih. Ada yang polos, ada yang merah. Nah, yang putih ini tempel di belakang yang lingkaran lipat-lipat itu. Ethan udah ambil belum Ethan? Saya punya. Saya punya, saya bikin. Ada, udah ambil. Ethan udah ambil. Enggak, belum print aja Pak. Juga nggak tahu versi print. Nanti I printin. Oh, nggak di print. Gereja sekolah minggu udah cetak, kamu tinggal ambil. Belum, nanti I cek. Kamu di mana? Ada di Jakarta atau di luar kota? Jakarta.
Oh, di Jakarta, kirain liburan, pergi. Apa liburan, nggak pergi kan di liburan. Oh, oke. Nanti siapa yang mau datang ke gereja ambil? Oh, nanti ingin tahu. Nanti bilang sama Mami. Karin? Ada Karin? Udah ambil? Belum. Oh, Karin belum ambil. Karin mau kapan ambil? Gak tahu. Gak apa-apa. Besok ambil juga bisa sih sebenarnya. Langsung bisa titip ke satpam gitu. Oke. Atau hari Rabu juga bisa. Hari Rabu aja. Oke. Soalnya nanti hari Minggu kan kita ibadah bareng keluarga. Sayang banget kalau misalnya kalian nggak ada aktivitasnya karena kan mau ditempelin gitu dikasihin ke orang tua sebagai kita mengakui bahwa mereka adalah best parents yang Tuhan kasih. Oke, sudah? Greta tuh udah. Saya itu cara biar kayak bundernya gimana? Nah, itu disambungin. Harus pakai double tip atau pakai lem. Tuh, Alex lagi mundurin videonya. Nah, jadi disambung gitu loh. Disambung. Ya, ditempel disambung. Memang jadinya nanti agak jadi kayak melengkung nih. Coba lihat punya Lause yang di video ya. Tape atau menggunakan lem untuk menggabungkan kelima pola lipatan tersebut. Setelah selesai menggabungkan semua pola lipatan, kita akan menyatukan kedua bagian ujung dari lipatannya sehingga membentuk sebuah lingkaran. Kemudian kita akan mengambil satu buah pola lingkaran yang polos dan kita akan menempelkannya ke bagian belakang dari bentuk lingkaran lipatan tersebut. Nah, yang polos di belakang ya. Kan tadi yang lipatan itu ada putih, ada merah. Yang putih ini, yang polos di belakang. Di yang putih. Oke. Ya, kita akan menempelkan ujung pita dengan menggunakan terus sampai 55-nya Greta. Kita akan menempelkan sampai 55-nya ujung pita dengan menggunakan double tape atau menggunakan lem. Kita tempel di bagian atas di sisi yang berwarna merah. Kemudian kita akan tempelkan pada bagian belakang pola lingkaran yang sudah kita buat selesai dulu tadi videonya ya. Dengan selesai dulu posisi videonya supaya kalian lihat gambaran besarnya seperti kiri. apa. Kita tempelkan untuk bagian sisi lainnya dengan posisi miring sebelah kanan. Langkah terakhir adalah kita akan menuliskan tulisan pada medal yang kita buat. Adik-adik dapat menuliskan sesuai dengan kreasi adik-adik ya. Di bagian belakang, kita akan menempelkan stiker velcro yang sudah disiapkan. Medal ini akan kita berikan pada saat Parents Day. Setelah acara Parents Day, kita dapat menempelkan magnet agar dapat menjadi hiasan kulkas. Oke, ini lastnya begini nanti. Finalnya. Kristabel kenapa? Lalu saya bukan lagi di rumah, jadi boleh send videonya enggak? Boleh. Nanti ya, setelah ibadah ini langsung send ke grup orang tua. Mami Kristabel ada di grup? Iya. Oh iya, nanti langsung send ya. Kamu udah ambil tapi? Udah. Oh, oke. Nanti finalnya jadi seperti ini. Lalu kemudian di dalam plastik itu ada yang bentuknya bulat. Ada plastik kecil kan? Ada bulat putih sama magnet, betul? Magnet sama itu warp gitu.
Ya, nah sekarang begini, yang putih itu, Lausa nggak ngomong yang magnet dulu ya, yang putih itu nanti ditempel di belakang sini. Ya, jadi dua-duanya ditempel, tapi salah satu yang kasar duluan yang ditempel. Ya, Ya, jadi terus yang lembut itu ditempel di baju. betul. Gitu. Jadi nanti kan ada plastik bening kan? Nah, tuh. Nah, ini yang Lausa Alex putar ini udah pasang magnet, itu nanti kalau misalnya udah selesai ditempel di baju papa mama gitu kan, ditempel mau papa mau mama terserah ya. Ditempel di baju papa mama sini begini. Ditempel nanti minggu depan ya, bukan hari ini ya, minggu depan. Lalu kalau udah selesai kan nggak mungkin papa mama pakai terus kemana-mana kan. Jadi kalian bisa tempel magnet terus tempel di kulkas deh, gitu. Kalau nggak mau tempel kulkas juga nggak apa-apa sih, cuman Lausa kasih toolsnya, kasih alatnya untuk kalian bisa tempel di kulkas. Nah, finalnya seperti ini. Proses sudah jadi. Oh, cepet banget Darren. Keren, disimpan baik-baik ya Darren. Terus yang belakangnya, yang bulat-bulat putihnya udah dipasang? Ya, bulat-bulat putih. Bukan yang magnet, satu lagi. Ini? Yes. Belum. Nah, itu ditempel di sini. Nanti pas hari H tempel di badan, di baju papa mama. Pas minggu depan, bukan hari ini ya. Gitu. Oke. Dibawa-bawa keluar-luar. Ya, boleh. Bilang ini hasil karya. Hasil karya anakku, hasil karya Greta, hasil karya Darren, bagus-bagus gitu ya. Hasil karya Gracela. Gitu. Oke, minggu depan sebisa mungkin kalian datang ke gereja supaya bisa sama-sama ibadah sama keluarga, papa mama, terus tempel deh. Wah, seru banget. Lebih gede daripada yang Greta bayangin. Ya, ini besar sih. Ini besar memang tuh. Kira bakal sekecil apa? Ternyata segede ini. Biar papa mama kelihatan gede gitu. Best parents. Oke, nanti Lausa kirim ya. Ibadah kita sampai di sini. Sekali lagi Lausa ingetin minggu depan kasih tahu papa mama bahwa ibadahnya bareng sama papa mama. Jam 7 boleh, jam 9 boleh, jam 11 boleh, jam 5 sore boleh. Terserah kalian pilih yang jam berapa. Belum, Ethan belum. Kita mau ini dulu, belum doa. Mute, karena mute aja langsung. Ayo baru mute. Oh, jangan dong. Kita mau doa tutup dulu ya. Nanti Lausa kirim ke grup orang tua. Ya lupa. Ups. Ethan minta tolong siapa ambil di gereja ya? Nanti minta selesai. Oke, kita akan tutup dalam doa. Semua unmute, kita mau naikkan Bapak terima kasih. Semua unmute. Susah loh, kadang naik-naik. Iya, memang dia agak naik-naik, tapi nggak apa-apa, ntar dilem pakai yang putih belakang. Oke. Semua unmute, sudah? Ya. Lalu kita naikkan pujian Bapak terima kasih. Oke. Bapak terima kasih. Bapak terima kasih. Bapak di dalam dan puji terima kasih. Tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini kami boleh beribadah, memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, boleh melakukan aktivitas juga. Kami bersyukur Tuhan, sekalipun masih pandemi, tapi kami boleh mengikuti ibadah lewat online. Dan Tuhan, berikan kami kerinduan untuk bisa datang beribadah secara onsite di gedung kita. Terima kasih Bapak, berkati untuk adik-adik semua, masa-masa liburan, dan juga studi, kesehatan, apapun yang dilakukan, biar semuanya mempermuliakan Tuhan.
Tuhan, minggu depan kami akan kembali ibadah bersama dengan orang tua. Tuhan tolong setiap kami, sertai kami Bapa. Berikan kesehatan yang baik, berikan berkat yang cukup daripada Tuhan memberkati kami, bukan hanya materi, tapi juga kerinduan dan juga penyertaan tuntunan Tuhan. Terima kasih juga untuk rasul-rasul yang sudah melayani hari ini. Terima kasih Bapa di surga. Kepada Allah, keselamatan kasih daripada Kristus, sukacita, penghiburan, kekuatan, damai sejahtera dari Roh Kudus menyertai kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Nah, adik-adik minggu depan kan nggak ada. Nanti tanggal 15 kita ada ibadah lagi. Yang bisa datang onsite, yang Zoom. Nah, langsung sih mendorong adik-adik bisa datang ke gereja ya, untuk kita bisa ibadah sama-sama di gereja. Oke deh, sampai jumpa semuanya di 2 minggu lagi.